pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Baiklah, saya Zara Habadia, pendamping Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Di sini saya akan melanjutkan langkah ke-6 tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Baik ibu-ibu, masih semangat tidak nih? Semangat Bu. Biar tambah semangat, kita berdiri dulu Bu, kita tepuk semangat. Gerakan apa-apa saya ya Bu? Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk Bu. Baik Bu, di sini kita akan bermain cerita bergambar ya. Silahkan Ibu buat kelompok dulu Bu. Ya Bu. Ada 3 kelompok ya Bu ya. Ya. Oke, udah. Kelompok 1. Ya. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan diskusi bersama kelompoknya. Kemudian nanti masing-masing perwakilan menceritakan hasil diskusinya ya Bu. Saya kasih waktu 5 menit Bu. Oke Bu, sudah Bu? Sudah. Oke. Silahkan ditempel dulu Bu gambar untuk kelompok 1. Ya Bu. Oke Bu, terima kasih. Silakan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Jadi kita akan mengecek kebenarannya ya Bu ya, apakah susunan gambar Ibu sudah benar atau tidak ya Bu ya. Gambar pertama nih kan ada seorang anak menjual koran. Kemudian ini gambar keduanya, kapan ya aku bisa sekolah? Ini Bu salah ya Bu ya. Dia ke gambar 3 ya Bu ya. Saya betulkan ya. Ya Bu. Nah ini ya Bu ya, udah benar. Untuk kelompok 2 lagi ya Bu ya. Ini gambar pertama nih, anak bapak sakit. Salah ya Bu ya gambarnya nih Bu ya. Ya saya betulkan ya Bu ya. Jadi gambarnya yang pertama yaitu orang tua mengajak anaknya untuk bekerja, membantunya bekerja memecahkan batu. Kemudian yang kedua, setelah anaknya membantu ia kerja, anaknya langsung jatuh sakit ya Bu ya. Ya Bu. Dan anaknya sakit, kemudian bapak tersebut membawa anaknya ke puskesmas. Ternyata anak bapak sakit karena kecapean dan kurang gizi ya Bu ya. Ya, Udah Bu. benar ya Bu susunannya nih. Kemudian untuk kelompok ketiga, di sini ada gambar 1 nih, ibu tak sanggup merawat Muna. Ini salah ya Bu ya. Seharusnya seorang ayah pergi meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian di sini gambar yang kedua ini, seorang ibu sudah tak sanggup merawat anaknya ya Bu ya. Setelah itu ibu tersebut bekerja membawa anaknya dan dimarahi oleh majikannya. Kemudian ibu tersebut menjual anaknya ya Bu ya, dan dia merasa khawatir. Dan yang terakhir ini hasil penjual, kemudian yang membeli anaknya menjadikan anaknya menjadi seorang pengemis ya Bu ya. Ya Bu. Oke. Baik ibu-ibu, jadi di sini saya minta perwakilan untuk masing-masing kelompok ya Bu ya, membacakan hasil diskusinya ya tadi Bu ya. Ya. Baik.
Iya, Dan Bu. terakhir, anak tersebut memberikan uang kepada orang tuanya dari hasil menjual koran. Oke, terima kasih Bu. Kemudian untuk kelompok 2, silakan. Orang tua mengajak anaknya untuk bekerja memecah batu. Iya. Kemudian gambar kedua, anak menjadi sakit. Iya. Gambar ketiga, orang tua membawa anaknya ke puskesmas. Oke, Ternyata anaknya sakit karena kecapean kurang gizi. Iya, Bu. Kemudian untuk kelompok 3, silakan Bu. Gambar pertama, sang ayah meninggalkan istri dan anaknya. Gambar kedua, ibu tak sanggup merawat anaknya sendiri. Yang ketiga, kemudian ibu tersebut bekerja sambil membawa anaknya dan dimarahi majikannya. Yang keempat, karena kesulitan keuangan, si ibu tersebut menjual bayinya. Namun ada rasa khawatir. Yang kelima, kemudian yang membeli anak ibu tersebut menjadikan anaknya sebagai pengemis di lampu merah, Bu. Oke Bu, terima kasih. Baik Ibu semuanya hebat-hebat. Ayo Bu, berdiri lagi, kita tepuk hebat ya Bu. Kemudian dilanjutkan tepuk hak anak ya Bu ya. Oke. Dan karena aba-aba saya ya Bu, kita tepuk hebat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kita semua. Oke. Kita tepuk hak anak lagi Bu ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, terima kasih Bu. Silakan duduk kembali. Baiklah, saya akan mengulas semua gambar ini ya Bu ya. Ya, Bu. Jadi untuk gambar pertama Bu. Jadi untuk gambar pertama ya nih Bu ya. Anak menjadi putus sekolah Bu, sehingga anak tersebut tidak bisa menggapai cita-citanya dan anak tersebut tidak punya waktu bermain ya. Dikarenakan dia harus bekerja demi orang tuanya. Jadi pada gambar set 1 ini termasuk ke dalam unsur eksploitasi ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, sebaiknya sebagai orang tua mengupayakan anaknya tetap sekolah dan tidak menyuruh anaknya bekerja. Kemudian untuk gambar set 2 nih Bu ya. Ya. Bahwa anak dipekerjakan juga dan anak menjadi sakit kan akibat kecapean ya Bu. Ya, Bu. Dan anak tersebut bisa putus sekolah ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, jadi sebaiknya orang tua tidak menyuruh anaknya untuk bekerja, sehingga sebaiknya anak diberi waktu untuk bermain dan belajar ya. Ya. Dan orang tua juga mengupayakan anaknya tetap sekolah dan memberi anak makan makanan yang bergizi ya Bu ya, agar anaknya tidak mudah sakit. Oke, untuk gambar set ketiga ya Bu ya. Ya. Bahwa anaknya terpisah dari ayahnya Bu kan. Anak menjadi tertekan dan kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi sebaiknya dalam rumah tangga jika ada masalah keluarga harus diselesaikan dengan baik-baik terlebih dahulu. Jangan jadikan anak sebagai korbannya ya Bu. Ya, Bu. Oke Ibu-ibu, kita lihat flip chart lagi Bu. Ya. Ini ya Bu, ada flip chart 06 ya Bu ya. Ini jadi kita baca sama-sama ya nanti Bu ya. Ya. Udah nampak belum nih Bu? Jelas nggak tulisannya? Jelas, Bu. Oke Bu, akan dibaca Bu. Unsur eksploitasi. Ada keuntungan. Materi memperoleh uang. Contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan
dibahas oleh teman saya, Bu. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.